Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adistira Pratama. Saya mahasiswa Institut Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia dengan NPM 247011003 kelas 24T31. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi 11 tentang penerapan graf dan tree dalam bidang teknologi informasi, mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Bapak Ramadan SSI MPD. Berikut ini adalah penjelasan tentang penerapan graf dan tree dalam bidang teknologi informasi. Penerapan graf dan tree dalam bidang teknologi informasi sering banyak kita temukan dalam kehidupan, tentunya membantu manusia memudahkan pekerjaan. Tepatnya di sini yang akan saya jelaskan adalah penggunaan dalam bidang GPS atau Global Positioning System, yaitu sistem navigasi berbasis satelit yang membantu menentukan posisi dan rute perjalanan. Misalnya contoh kita sedang menuju suatu alamat atau menavigasi rute tercepat itu menggunakan GPS atau yang familiar sekarang ini adalah Google Maps. Sering kita temui di beberapa atau hampir semua device ada ya, juga di kendaraan misalnya di mobil. Kemudian ada representasi jalan dengan graf. Apa sih graf itu? Graf adalah struktur yang terdiri dari simpul vertex dan sisi edge yang menghubungkan pasangan simpul. Sebuah graf terarah atau digraf G terdiri dari suatu himpunan V dari vertex-vertex atau simpul-simpul dan suatu himpunan E dari rusuk-rusuk atau busur-busur sedemikian rupa sehingga setiap rusuk E menjadi bagian dari E menghubungkan pasangan vertex terurut. Berikut adalah contoh gambar dari graf berarah yang terdiri dari simpul atau node dan sisi itu edge. Dalam konteks GPS ini, simpul mewakili lokasi dan sisi mewakili jalan yang menghubungkan antar lokasi. Tentunya kita bisa menggunakan graf terarah ini untuk menggambarkan jalan satu arah dan graf tidak berarah untuk jalan dua arah. Contohnya misalnya jalan dari rumah ke kantor bisa digambarkan sebagai lintasan dari simpul A ke simpul B. Kemudian berikutnya adalah graf berbobot. Sebuah graf dengan bilangan-bilangan pada rusuk-rusuknya disebut graf berbobot atau weighted graph. Dalam sebuah graf berbobot, panjang lintasan adalah jumlah bobot rusuk-rusuk dalam lintasan. Dalam bahasan ini, bobot setiap lintasan tidak hanya mempresentasikan panjang lintasan saja, tetapi juga mempresentasikan tingkat kepadatan, kemacetan di jalan atau lintasan. Jadi, akumulasi dari panjang jalan suatu titik atau tempat, acuan di jalan yang nyatat ke titik berikutnya, dan tingkat kepadatan pada jalan tersebut merupakan bobot untuk setiap lintasan. Di sini kita ketahui GPS tidak hanya menghitung jarak, tetapi juga tingkat kemacetan. Oleh karena itu digunakanlah graf berbobot. Kemudian berikutnya adalah pohon keputusan dalam GPS. Secara umum, pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih mengimplementasikan solusi dari permasalahan. Berikut adalah contoh gambar dari pohon keputusan. Jadi kita bisa lihat selain graf yang barusan, ada juga pohon keputusan yang digunakan untuk membantu memilih jalur terbaik. Pohon keputusan mencegah proses pengambilan keputusan menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dianalisis. Setiap simpul mewakili pilihan rute dan setiap daun mewakili hasil dari solusi akhir.
Struktur hierarki ini sangat membantu untuk mengevaluasi semua kemungkinan jalur secara sistematis. Kemudian berikutnya adalah contoh representasi untuk GPS. Dari gambar contoh berikut ini, graf dengan titik A, B, C, D, E, dan bobot pada setiap sisi. Misalnya kita ingin mencari rute tercepat dari titik A ke D. Graf ini digunakan untuk mempresentasikan seluruh jaringan jalan lengkap dengan bobot pada setiap sisi. Kemudian pohon keputusan dipakai untuk mengevaluasi semua jalur dari A ke D dan memilih yang paling optimal berdasarkan bobotnya. Terakhir adalah kesimpulan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa teori graf dan pohon keputusan sangat penting dalam mendukung kerja sistem GPS. Dengan memahami konsep ini, kita bisa berkontribusi dalam pengembangan teknologi navigasi yang lebih efisien dan cerdas. Tentunya membantu kita juga memudahkan menentukan arah. Materi ini saya ambil dari sumber website matdistuf.blogspot.com. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dimengerti, dan mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.